Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terus berkembang pesat. Selain ditopang oleh adanya pusat industri, wilayahnya sebagian besar merupakan daratan tinggi dengan ketinggian rata-rata 500 meter di atas permukaan air laut, membuat Kabupaten Semarang menyimpan berbagai potensi sumber daya alam yang melimpah dan unggul. Sehingga tidak salah jika pariwisata dan UMKM terus tumbuh dan berkembang pesat di Kabupaten Semarang. Dukungan dan komitmen pemerintah Kabupaten Semarang yang terus mendorong dan melakukan pendampingan terbukti ampuh mendorong lahirnya UMKM di Kabupaten Semarang yang berkualitas dan profesional. Sebagian dari mereka bahkan mampu menembus pasar nasional dan internasional. Salah satu UMKM yang hingga tak kalah moncer, tepatnya di Dusun Kalimalang, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Bapak Subarno, owner Kopi Bima, juga berhasil memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berada di sekitar tempat tinggalnya. Melimpahnya tanaman kopi di sekitar Kecamatan Jambu membuat pria penikmat kopi ini memberanikan diri untuk membuat kopi racikan yang diberi nama Kopi Bima. Berkat ketekunan dan keseriusan dalam mengolah dan mempromosikan usahanya, penjualan Kopi Bima kini telah tersebar hingga di beberapa kota di Indonesia. Dukungan dari pemerintah Kabupaten Semarang juga menjadi salah satu faktor pendukung kesuksesan produk Kopi Bima. Kita sebetulnya kalau di Gunung Lir ini sendiri, itu kan Gunung Lir itu bukit ya, aslinya bukit. Jadi tahun 2010 itu kopi di daerah kami itu sudah banyak sekali. Budidaya petani-petani itu di ketinggian kita kan 700 sampai 900 meter itu sangat cocok untuk kopi Robusta. Jadi kami selaku orang yang asli sini melihat lalu lalang petani menjual itu, jadi kami berpikir kok kenapa nggak buat sendiri. Maka tahun 2010-an sampai 2015 itu teman-teman dari kelompok tani itu sudah dapat bantuan pemerintah untuk cara membuat bubuk kopi, menggoreng kopi supaya hasilnya ada lebih. Pada tahun 2016 saya sering menjualkan kopi dari teman-teman petani penggerak yang membuat produksi kecil-kecilan, saya jual ke teman-teman, kok enak gitu loh. Nah, lama-lama pada tahun 2019 itu saya membuat brand Kopi Bima sendiri karena biar ada biar nggak terputus. Jadi kalau Kopi Bima itu dari saya waktu itu. Terus pada tahun 2000 kita melakukan perizinan di dinas-dinas terkait. Sampai saat ini Kopi Bima itu. Jadi kalau untuk usaha kopi sendiri saya sudah 6 tahun lebih, 7 tahun. Cuman kalau untuk Kopi Bimanya sendiri itu tahun 2019. Pemasaran kami di awalnya itu Kabupaten Semarang, 19 kecamatan dan Kodia Salatiga. Namun demikian saya selalu berusaha untuk mengenalkan lagi, maka saya masuk komunitas-komunitas biar jangkauannya membuka reseller itu terbuka untuk kita gitu.
Kopi Bima itu kita memang segmen pasarnya kita memang untuk menengah ke bawah kita. Walaupun demikian, beberapa kafe, restoran, hotel itu mengambil kita yang masih roast bean, udah digoreng tapi belum dijadikan bubuk. Jadi kalau ini kemasan seperti ini, kalau mungkin bedanya bahan sama, teman-teman kita menjualnya memang di atas 20.000 atau mungkin per kilonya di atas 80.000, tapi kita berani di bawahnya. Karena apa? Saya sendiri kos produknya sangat kecil. Kalau penjualan saat ini kita tetap di Pulau Jawa ya, terutama yang paling banyak itu kita di Kota Semarang. Kota Semarang itu memang terbanyak. Jadi kita kebetulan kan 35 kabupaten kota di satu Jawa Tengah itu saya punya komunitas. Jadi kami bisa masuk ke sana semua untuk mengenalkan itu. Jadi setiap daerah kita mintai untuk masuk menjadi reseller saya. Jadi mereka ngambil saya, dan kita juga selain offline, online juga di Shopee kita buka juga gitu. Dan kita juga sudah dibantu dari dinas-dinas perindustrian untuk legal-legalnya sampai ke halalnya juga. Jadi peran pemerintah terhadap kami pelaku UMKM ini sangat luar biasa. Kami terima kasih sekali sudah banyak dibantu. Kita komunikasi dengan dinas-dinas termasuk dinas UMKM. Jadi dari beliau-beliau dari teman-teman dinas UMKM itu selalu intens sama kami komunikasi. Jadi nengok perkembangan. Kita juga dilibatkan di beberapa hal rencana-rencana seperti Sentral Kopi yang ada di Kecamatan Jambu. Itu akan membuat pusat kopi yang ada di Kabupaten Semarang. Menurut saya juga akan terbesar itu, sama membantu nanti akan dari mesin sasetnya. Kalau kita sendiri kan kesulitan untuk membeli alat itu udah ratusan juta. Jadi dari dinas sudah menyediakan, ya itu menjadi harapan dari pelaku kopi seperti termasuk saya gitu. Justru waktu pandemi itu kita kan tertekan penjualan. Namun demikian kita justru setelah pandemi ini kita mulai menikmati. Saat ini kan trennya itu kan sudah bergeser ya. Beda sama waktu muda saya. Jadi waktu muda saya itu kecenderungannya minumnya nggak kopi, Pak. Tapi saat ini anak-anak muda ini kan nongkrongnya di kafe-kafe, di angkringan itu untuk ngopi, untuk diskusi, untuk ya sekedar melepas lelah atau nongkrong itu.